warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian jamaah Masjid Nurul Islam yang mudah-mudahan senantiasa mendapat barokah, rahmat dan ridho serta ampunan dari Allah Ta'ala. Teman kita itu cuma 3 sebetulnya, sebagaimana disebutkan Nabi Muhammad SAW. Kira-kira 3 teman itu sinten, ada yang tahu? Nggih, teman kita kan cuma 3 ya. Kira-kira siapa? Yang bisa jawab boleh pulang. Pak Fatoni. Nggih, jadi teman pertama itu harta, Bapak Ibu. Nggih, teman pertama kita adalah harta. Ketika dia tidak ada, kita mikir ya, nggak ada tuh harus ada terus. Ketika ada baru tenang. Itu harta. Terus teman kedua, jadi begini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Kita semua ini pasti akan menempuh perjalanan yang sangat jauh. Perjalanan yang penuh dengan onak dan duri ya. Tidak semua orang itu bisa melewati perjalanan ini dengan lolos begitu saja begitu. Nah, karena saking beratnya perjalanan dan setiap orang dari kita pasti melewati perjalanan ini, kita butuh teman Bapak Ibu. Kita butuh teman. Karena berat. Nah, tentunya siapapun yang akan melakukan perjalanan di setang-setang ada yang grogi ini. Saya mana tadi? Grogi. Enggak. Jadi siapapun yang akan safarnya itu lama Pak, jauh, kemudian perjalanannya juga susah. Itu ndak bisa kalau dia tidak ada temannya gitu. Maka harus cari teman. Coba jenengan sekarang haji ya. Makanya panjenengan mumpung masih muda-muda, masih kuat-kuat Bapak Ibu, itu nang haji plus aja. Coba kalau jangan haji reguler, umroh aja capeknya seperti itu, dan neo haji apa ndak pingsan-pingsan naik kan gitu kan. Maksud saya, kalau untuk haji aja yang tidak sebegitu susah kita butuh bantuan orang, ya kan? Maka bagaimana dengan perjalanan yang akan saya ceritakan ini? Cuma kok maksimal 50 menit ini nggih. Bener. Nggih. Tentu orang yang akan melakukan perjalanan berat ini Bapak Ibu dia butuh teman. Maka orang yang dia pilih pertama kali pasti orang yang sangat dia cintai. Orang yang ketika dia tidak ada pasti ditanyakan dan pengen selalu ada di sampingnya. Cuma sayangnya begini, dia pun datang ke rumahnya, ketuk pintu, tok 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 tok, assalamualaikum gitu kan. Kemudian menyampaikan keinginannya. Coba bayangkan, orang atau teman yang selama ini sangat akrab menurut sampean, sangat dielu-elukan, sangat pingin Anda senantiasa di sampingnya, tiba-tiba ketika jenengan minta tolong dia lepas tangan, ndak iso aku ngerewangi sampean. Ya, nah kalau gitulah dok remak tak iya. Nah gitu loh Bapak Ibu. Nah akhirnya kita mencari teman kedua. Teman kedua ini akrab, tetapi tidak seakrab yang pertama. Nah, jadi biasa pas butuh aja kita datang Pak. Ya pas butuh aja kita datang, kalau kita ndak butuh sudah iling lah gitu. Kita datang ke rumahnya, ketuk pintu, assalamualaikum, kita menyampaikan keinginan kita. Rupanya ini yang kita mau jadikan harapan ndak sepenuhnya menjadi harapan kita. Dia bilang, oh ngapunten, saya hanya bisa mendampingi sampean sampai dermaga saja, atau sampai bandara saja, atau sampai stasiun aja. Selanjutnya itu ya sampean berjalan sendiri.
Nah kita ya kiopo itu baru awal perjalanan gitu kan. Akhirnya kita mikir lagi, siapa teman yang kira-kira bisa yang menemani saya. Tinggal satu teman Pak. Kita nggak pernah ingat dia. Ya nggak pernah ingat dia. Ingat itu pas ini tok gitu. Nah tapi ya opo nggak ada teman lagi kan. Kita datang ke rumahnya. Kita menyampaikan keinginan kita. Subhanallah, rupanya teman yang selama ini tidak pernah kita hiraukan, tidak pernah kita sapa, kirim WA aja tidak pernah, rupanya dia itu siap. Iya, saya akan menemani Anda sampai tujuan. Teman yang pertama adalah harta, Bapak Ibu. Siapapun dari kita butuh harta kan? Sampai ada istilah itu bil fulusi mulus, ya kan? Mafi fulus Anda mamfus lah gitu sih. Iya. Uang, harta, sebanyak apapun mobil, sebanyak apapun rumah, segede apapun harta, kalau kita mati Pak, dibawa masuk dalam kuburan enggak mobil jenengan itu? Enggak cukup. Kecuali kalau dijemplung no laut sama mobil ini. Jadi enggak bisa Pak. Makanya kalau panjenengan membaca tafsir Ibnu Katsir pada permulaan surat Alhaakumut Takatsur ya, hatta zurtumul maqabir, Ibnu Katsir rahimahullah Bapak Ibu mendatangkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa nanti Bani Adam itu di hari kiamat semuanya bilang mali, hartaku. Dibalas sama Allah Ta'ala, malaka min mal, kamu tidak punya harta, illa ma akalta fa'afnait, kecuali yang kamu makan ngapunten sampai jadi kotoran, itu harta kita Pak. Wa ma labista fa'ablait, atau yang kamu pakai sampai lusuh nggih, jadi keset nggak bisa dipakai lagi, itu harta kita nggih. Wa ma tasaddaqta fa'amdait, dan apa yang kamu sodakohkan maka kamu mendapatkan pahalanya. Cuma tiga ini itu harta kita. Wa ma siwa dzalika, adapun selain itu fatarikuhu linnas, dia meninggalkannya buat manusia, buat maling, buat ahli waris, intinya kan bukan buat dia sendiri kan. Jadi sebanyak apapun harta, kalau nggak kita jadikan amal soleh percuma gitu loh. Itu teman yang pertama. Teman yang kedua siapa Pak? Teman yang kedua itu ya anak, istri, keluarga. Coba jenengan misalnya ngapunten ya, ada suami meninggal gitu, masa bojone wis aku tak melu sampean pisan Mas dikubur masa gitu. Ya ada enggak seperti itu? Enggak ada, yang ada malah mungkin dia dinikahi orang lain kan? Ya apa enggak? Iya, bahkan anak ya, siapapun yang sangat kita cintai itu Bapak Ibu, mereka itu hanya ngawal kita sampai kuburan tok, sampai di situ. Setelah itu enggak ada. Nah, yang ketiga yang selama ini tidak pernah kita hiraukan adalah amal soleh. Dan ini berdasarkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, yatba'ul mayyita thalathah, mayit itu diikuti apa? 3. Fayarji'u thnani, yang 2 balik pulang. Wa yabqa ma'ahu wahid, yang tinggal bersama dia cuma 1. Yarji'u ahluhu wa maluh, keluarga, hartanya pulang. Wa yabqa ma'ahu amaluh, dan yang akan tinggal bersama dia adalah amal solehnya. Oke? Sampun tak? Napa dilanjutkan lagi? Sampeyan dhewe sing ngomong lho ya. Engko aja ngomong aja ngundang setku meneh, gak mari-mari salate. Terus kereng narik cilik dikon mulih. Sampeyan niku lho, bocah cilik ngono dijarno wae, sampai gede ngono terus, Pak. Diomongi, "Hei, meneng kan?" Ndak iya. Wis dibapake paling, tapi kono padahal. Ya bapak CRO. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, tadi hadis pertama ya. Hadis yang kedua itu mungkin panjenengan sudah hafal ini, atau sudah pernah mendengar bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, a'maru ummati baina sittina wa sab'ina sanah.
umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Sudah pernah dengar kan? Wa qalilun man tajawazahuma, dan sedikit sekali yang melebihi keduanya. Ada Pak yang umur 80 tahun, 90, 100 ada, cuma jarang. Rata-rata 60 70 sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari kita bayangkan umur kita 60 tahun ya. 60 tahun itu tidak bakalan panjenengan gunakan semuanya untuk amal soleh, tidak bakalan Pak. Karena dikurangi 15 tahun masa kanak-kanak. Iya kan? Senengane nekeran, masjid nekeran, masjid setip-setipan, bocah cilik biasa gitu. Cuma diarahkan gitu loh. Jangan dibiarkan menengai gitu. Kemudian dikurangi lagi 20 tahun buat tidur. Ya apa enggak? Itu tidur yang normal Bapak Ibu. Tinggal berapa? 60 dikurangi 15 dikurangi 20 tinggal 25. Dan banyak dari kita itu Pak, yang sisa 25 ini tuh juga bukan diisi dengan amal soleh, banyak terbuang waktunya itu. Belum cangkrukane coba ya kan, belum buka bersama, mangan sih gak sepiro, nunggu mangan ambek mari mangan gak mari-mari gitu loh. Terus barang jam dewe, ya apa ndak? Belum delok TV nih, belum nonton bola, belum nek suka karambolan, wah habis dari 25 tahun tadi itu. Dan andaikan jika 25 tahun kita isi semua dengan amal soleh, itu tidak luput dari satu kesalahan. Kesalahan dos pundi ngapunten. Banyak orang Islam itu wudhu tapi nggak bener Pak wudhunya Pak. Coba jenengan ketika ngusap kepala ya apa? Bukan ngusap kepala sih, ngusap telinga. Kan habis ngusap kepala, kan kata Nabi itu telunjuk dimasukkan ke sini ya, membersihkan bagian dalam, sementara ibu jari membersihkan bagian luar seperti ini. Paling sampai sih banyak sing gini dok, tul. Makanya telinga kok kucing. Maksudnya kan nggak bersih gitu loh Pak, nggak sesuai dengan tata cara wudhu yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita berwudu, ibu-ibu terutama onok piteke ya, apalagi onok sidone ya, atau tatoan, atau mungkin di bleaching rambutnya cek atau ayu terus gitu kan. Halo, ndak ada di sini nggih? Gak ada insyaallah. Nggih. Bojone soleh kabeh soalnya. Iya, itu kalau dibuat sholat nggak diterima Pak, nggak bisa, mandi jenabat pun nggak bisa seperti tatoan ya kan. Terus ketika sholat Allahu Akbar ya, jadi khinzib, tahu khinzib badan? Halo, siapa khinzib itu? Hoi, sinten khinzib niku? Cetangi kabeh kok, hah? Khinzib itu setan yang spesialisasinya ganggu orang sholat. Allahu Akbar. Kancimu mulu sik nyampe sudah motor. Loh, iya tah? Sholat bae ngene, Pak. Aduh, ditelek iya. Tapi enggak sholat enggak apa-apa. Nah, itu khinzib. Sehingga kita salam baru ingat, ya kan? Nah, ini loh. Ini kira-kira sholat seperti itu khusyuk napa mboten? Mboten nggih. Nah, sholat kita kok ngoten terus loh. Padahal kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Mu'minun, ya Allah berfirman qad aflahal mu'minun, yang nanti Allah mengatakan ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Sifat pertamanya apa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang ketika sholat khusyuk Pak sholatnya. Ya, ini ada kesalahan ya, ini contohnya. Belum lagi ada riak kadang-kadang ya. Seneng lo wong iki lo nih buka bersama itu enak terus panganane gitu kan. Dan dia tuh seneng gitu loh. Senang kemudian ya kalau sekedar senang alhamdulillah, tetap enggak mengurangi keikhlasan, enggak menjadi masalah Bapak Ibu. Tetapi betapa banyak dari kita itu yang ya beramal soleh itu krono gitu loh. Ya jenengan tahu sendirilah riak itu ya apa kan. Belum lagi kalau ada syirik ya. Dan syirik itu jangan mengatakan loh aku loh jamaah Masjid Nurul Islam masa aku musyrik rek.
Sinten jenengan Pak? Wong Nabi Ibrahim saja loh. Siapa Nabi Ibrahim itu? Beliau pahlawan tauhid Pak. Tidaklah beliau dibakar, dibuang ke dalam api yang menyala-nyala kecuali karena apa? Membela tauhid. Gak pernah beliau mengatakan aku lupa pahlawan tauhid. Tidak mungkin anakku syirik, cucuku syirik. Justru Nabi Ibrahim mengatakan apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Hindarkan saya ya Allah dan anak keturunan saya dari menyembah berhala. Itu Nabi Ibrahim Pak. Jadi jangan sampai seorang pun dari kita merasa aman. Aku nggak mungkin musyrik, jari sopo. Wong Nabi Muhammad SAW berkata kepada orang-orang seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang jelas ibadah mereka dibandingkan saya ya gono apa-apa nih ibadah saya gitu kan. Itu beliau mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum asyirkal asghar. Jadi perkara yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Dalam riwayat lain itu asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi Pak. Tersembunyi itu tidak kelihatan. Kalau jaluk kuburan, tawaf nang kuburan ya, nyembelih kepala kepala kebu tanpa bismillah buat apa, itu kan jelas kelihatan. Ini dalam hati masalahnya. Orang kelihatan sholat itu khusyuk tiba riya, kita kan tidak tahu kan. Nah ini bahaya Pak. Nah amal kita kalau ada itu tuh habis gitu. Mari kita lihat amal kita. Nah terus solusinya ya apa? Wong kita itu masuk surga harus pakai amal ya kan. Sementara banyak orang itu kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Ghasyiyah gimana? Amilatun nasibah. Terus apa? Tasla naran hamiyah. Amilatun nasibah. Artinya apa? Kan tadi kan nafas kan. Jadi mu'annas. Amilatun nasibah. Dia beramal sampai capek. Beramal tapi capek tok gitu loh. Tasla naran hamiyah. Ya syukur-syukur kalau cuma capek. Ini bukan hanya capek tapi kemudian masuk neraka yang menyala-nyala. Nah tafsirannya Bapak Ibu itu buat mereka semua yang beramal. Satu, beramal tapi musyrik, beramal tapi riya, beramal tapi dia hapus amal solehnya dengan dosa-dosa, atau dia beramal tapi bid'ah gitu loh. Makanya pentingnya kita belajar agama itu di situ. Nah solusinya apa? Alhamdulillah Allah Ta'ala menyampaikan kita semua dalam bulan suci Ramadan ini nggih Bapak Ibu, yang Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat siapa? Diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi, disahihkan Ibnu Khuzaimah. Nabi SAW bersabda tentang Ramadan, man taqarraba fihi bi khoslatin minal khair kana kaman adda faridatan fima siwah. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan pada bulan Ramadan, bayangkan. Barang siapa melakukan satu kebaikan dalam bulan suci Ramadan, itu sama seperti ibadah fardu pada selain Ramadan. Wa man adda fihi faridatan, barang siapa yang melakukan ibadah fardu pada bulan Ramadan ini, kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwa. Dia sama seperti orang yang melakukan 70 ibadah fardu pada selain bulan suci Ramadan. Makanya Bapak Ibu, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Ta'ala yang sudah menyampaikan kita ke dalam bulan suci Ramadan ini, mari kita perbanyak ibadah pada bulan suci ini sampai nanti akhir Ramadan. Jangan pas awal aja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua Lailatul Qadar, sehingga siapapun yang beramal satu malam itu seakan-akan beramal selama 83 tahun 4 bulan kalau tidak salah. Okay? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni saya dan panjenengan semua, merahmati kita semua, menjadikan saya dan panjenengan semua orang-orang yang senantiasa semangat mengerjakan amal ibadah, istiqomah, kemudian dikaruniai husnul khatimah, dan nanti di akhirat kita dimasukkan surga Firdaus yang paling tinggi bersama-sama tanpa azab maupun hisab. Amin. Cukup sekian Bapak Ibu, terima kasih, ngapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.